Wa qad jaa'a fi fadaili shaumihi ahaditsu dha'ifatun. Wa qad jaa'a dan telah datang, betul-betul datang, fi fadaili shaumihi, mengenai keutamaan-keutamaan puasa Rajab, ahaditsu, beberapa hadis, dha'ifatun yang lemah, tasiru, yang menjadi, bikathrati turuqiha, dengan banyaknya jalur periwayatannya, qawiyatan, kuat. Dengan sebab banyaknya jalur periwayatannya menjadi kuat. Menurut siapa? Menurut pengarang kitab ini. Menurut ulama yang lain, meskipun jalur periwayatannya banyak, tetapi tetap dikatakan dhaif. Ya, tidak bisa dipedomani. Menurut pengarang kitab ini dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau, meskipun beberapa hadis mengenai keutamaan puasa Rajab itu dhaif, tetapi saking banyaknya jalur periwayatannya, maka menjadi kuat dan bisa diamalkan di dalam fadail al-a'mal. Boleh diamalkan dan boleh dipedomani dalam fadail al-a'mal, bukan dalam masalah yang lain. Artinya gini, baik menurut pengarang kitab ini maupun menurut ulama yang lain, kita jangan memastikan bahwa hadis-hadis yang akan disebutkan, kita jangan memastikan bahwa hadis-hadis yang akan disebutkan ini betul-betul adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipastikan, karena memang nggak ada ulama yang mengatakan hadis-hadis yang akan disebutkan ini apa derajatnya hasan atau sahih. Semua ulama mengatakan tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan dhaif, bahkan dhaif jiddan, dan sebagian ulama mengatakan apa? Palsu, maudhu'. Ma'a anna al-ahadits ad-dha'ifat al-ahwal, ya, padahal atau sedangkan hadis-hadis yang dhaif mu'tabaratun, dipertimbangkan atau boleh dijadikan pedoman fi fadhailil a'mali, pada keutamaan perbuatan, ya, bukan pada akidah. Jadi hadis dhaif itu asalkan kedhaifannya tidak terlalu parah, hadis dhaif itu asalkan kedhaifannya tidak parah, itu boleh diamalkan, boleh dipedomani dalam fadhailul a'mal. Kopinya Mas Hanif, kopinya. Ini nggak ada yang minum kopinya ini. Nganggur sakno kopine. Sampean eling apa? Sampean tuangkan. Sampean bagi-bagi itu. Sebagian sampean bawa ke teman-teman putri. Jadi para ulama mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti, Ibnu Shalah, dan para ulama hadis yang lain, An-Nawawi, termasuk Al-Hafidz An-Nawawi, mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, asalkan kedhaifannya tidak terlalu parah, boleh dipedomani dalam fadhailul a'mal. Apa itu fadhailul a'mal? Dalam masalah keutamaan perbuatan, ya, dalam masalah keutamaan perbuatan. Tidak boleh dijadikan pedoman dalam masalah halal haram. Tidak boleh dijadikan pedoman dalam akidah, boleh. Dalam fadhailul a'mal boleh. Dalam masalah tafsir boleh. Dalam cerita, ya, boleh. Tetapi tidak boleh digunakan dan dipedomani di dalam hal yang berkaitan dengan akidah dan hal-hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Fa'an Sa'idin radhiyallahu anhu, ceritakan dari Sa'id radhiyallahu anhu, inna Rajaban syahrun 'azim tudha'afu fihi al-hasanatu. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung, tudha'afu, dilipat gandakan, fihi, di dalamnya, al-hasanatu, amal-amal kebaikan. Man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari, minhu, dari bulan Rajab, kana kasiyami sanatin, maka sama dengan melakukan puasa setahun.
sama dengan melakukan puasa setahun. Rawahur Rafi'i, diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Sekali lagi, ini adalah hadis yang sebagian ulama mengatakan jelas tidak sahih, ya, jelas tidak sahih. Jelas tidak sahih, paling tidak dhaif. Dan begini, kita ini semakin banyak ilmu, insya Allah kita semakin sedikit pengingkaran kita terhadap orang lain. Semakin banyak ilmu kita, semakin sedikit pengingkaran kita kepada orang lain. Dalam masalah ini misalkan ya, kita ada orang, teman-teman di berbagai pesantren mengatakan bahwa berpuasa 1 hari di bulan Rajab itu sama dengan berpuasa selama setahun. Kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi landasan mereka, mungkin kita akan mengingkari, salah itu, nggak boleh mengatakan seperti itu, bla 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 gitu kan. Kita mengingkari. Tapi dengan kita belajar kitab ini, kemudian kita tahu bahwa memang ada riwayat yang menyatakan seperti itu, maka ya kita biarkan saja. Ya, kita biarkan saja. Mereka memang ada dasarnya, dan memang menurut sebagian ulama hadis ini meskipun dhaif, tetapi karena jalur periwayatannya banyak sehingga menjadi kuat dan boleh diamalkan atau boleh dipedomani dalam masalah fadhailul a'mal. Makanya semakin banyak ilmu yang kita pelajari, insya Allah semakin sedikit pengingkaran kita terhadap orang lain. Di sisi yang lain, kalau kita mendengar ada orang-orang yang mengatakan nggak ada hadis-hadis yang sahih terkait dengan keutamaan puasa di bulan Rajab, ya sudah, kita dengarkan saja. Ya, memang seperti itu menurut sebagian ulama kan seperti itu. Nomor 5, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, shaumu awwali yaumin min Rajabin, berpuasa pada hari pertama dari bulan Rajab adalah kafaratu thalathi sinina, menghapus dosa 3 tahun. Ini kan luar biasa. Wathani kafaratu sanatain, berpuasa pada hari kedua bulan Rajab menghapus dosa 2 tahun. Wathalithu, berpuasa pada hari ketiga bulan Rajab, kafaratu sanatin, menghapus dosa 1 tahun. Thumma kullu yaumin syahrun, kemudian hari-hari berikutnya, hari keempat menghapus dosa 1 bulan, hari kelima menghapus dosa 1 bulan, dan begitu seterusnya. Setiap hari sampai akhir bulan Rajab masing-masing menghapus dosa 1 bulan. Akhrajahu Abu Muhammadin Al-Khallal fi Fadail Rajabin, diriwayatkan oleh Abu Muhammadin Al-Khallal di dalam kitab Fadail Rajab. Wa an Anas radhiyallahu anhu, jangan lupa ya. Jangan lupa tadi saya mengatakan apa? Hadis-hadis ini sebagian maudhu', sebagian dhaif ya. Sebagian ulama mengatakan maudhu', sebagian ulama mengatakan apa? Dhaif ya. Dhaifnya bahkan sampai dhaif jiddan. Kedhaifannya itu parah. Wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, inna fil jannati naharon. Naharon, saya bacanya begitu, naharon ya. Inna fil jannati naharon yuqalu lahu Rajabun, sesungguhnya di surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajabun, yang bernama sungai Rajab. Asyaddu bayadun minal labani, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asari, lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajabin, barang siapa yang berpuasa 1 hari
dari bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahari, maka Allah akan memberinya minum, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari sungai tersebut, sungai Rajab tersebut. Rawahul Baihaqi wasyirazi fil alqab. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Alqab. Nomor 7. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Man shoma awwal yaumin min Rajabin, barang siapa yang berpuasa pada hari pertama dari bulan Rajab, udila dzalika bisiyami sanatin, maka hal itu disamakan atau dibandingkan atau sebanding dengan berpuasa selama setahun. Wa man shoma sab'ata ayyamin, dan barang siapa berpuasa 7 hari, ughliqa anhu sab'atu abwabin niran abwabin nar, maka ditutup darinya 7 pintu neraka. Wa man shoma min Rajabin, dan barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab, 'asharata ayyamin, 10 hari, nada munadin minas samai, maka malaikat, yang dimaksud di sini bukan Allah ya, maka malaikat yang ada di langit berseru, ansal tu'tah, ansal tu'tah, mintalah maka engkau akan diberi, mintalah maka engkau akan diberi. Akhrajahu Abu Nu'aimin wa Ibnu Asakirah, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir. Nomor 8. Wa an Abi Dzarrin marfu'an, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa 1 hari min Rajabin dari bulan Rajab, adala shiyama syahrin, maka hal itu sama dengan berpuasa 1 bulan. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin, dan barang siapa berpuasa selama 7 hari di bulan Rajab, ghulliqat, ditutup anhu darinya abwabul jahim sab'atu, 7 pintu neraka jahim. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa 8 hari dari bulan Rajab atau di bulan Rajab, futihat, maka dibuka lahu baginya abwabul jannati thamaniyatu, 8 pintu surga. Wa man shoma minhu 'asharata ayyamin, dan barang siapa berpuasa dari bulan Rajab 10 hari, butilat sayyi'atuhu hasanatin. Artinya bukan begini ya, kata Syekh Jamil menerangkan ini begini. Kalau arti zahirnya apa? Maka dosa-dosanya diganti dengan kebaikan. Ini tidak seperti itu ya. Tidak ada ulama ahli sunnah yang mengatakan seperti itu. Jadi tafsirnya itu begini. Wuffiqa lit-taubati fatumha sayyi'atuhu wa yuwaffiquhu Allahu lil 'amali shalihi fatuktabu lahu al-hasanatul lati ya'maluha. Itu kata Syekh Jamil ya. Ai wuffiqa lit-taubati fatumha sayyi'atuhu wa yuwaffiquhu Allahu lil 'amali shalihi fatuktabu lahu al-hasanatul lati ya'maluha. Jadi bukan berarti dosa-dosanya kemudian diganti langsung dengan kebaikan, bukan ya. Artinya apa? Dosa-dosanya diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Itu artinya orang tersebut diberi taufik, diberi kemudahan untuk bertaubat. Kemudian setelah itu, karena dia sudah bertaubat, maka dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan kemudahan baginya melakukan amal soleh. Maka amal soleh yang dilakukan inilah yang kemudian dicatat baginya, dicatat untuknya. Wa man shoma minhu 18 yauman, dan barang siapa yang berpuasa dari bulan Rajab atau di bulan Rajab 18 hari, nada munadin, maka seorang malaikat berseru, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ghafara laka ma madha, telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu, fasta'nifil amala, fasta'nif, maka mulailah amal yang baru, fasta'nifil amala, maka mulailah amal yang baru. Rawahul Khatib, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi.
Ibnu Jauzi mengatakan ini adalah hadis yang maudhu'. Ini adalah hadis yang palsu. Nomor 9, wa an Anasin marfu'an man shoma yauman min Rajabin kana kasiyami sanatin. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab. Cepat ya. Dipercepat ya. Man shoma yauman min Rajabin kana kasiyami sanatin. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka ia sama dengan berpuasa 1 tahun. Wa man shoma sab'ata ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa 7 hari, ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka ditutup darinya 7 pintu neraka jahannam. Wa man shoma thamaniyata ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa 8 hari, futihat, maka dibuka lahu baginya thamaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa 10 hari, lam yas'alillahu syai'an illa a'taha, lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu, tidaklah ia meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberinya. Wa man shoma 15 yauman, dan barang siapa yang berpuasa selama 15 hari di bulan Rajab maksudnya ya, nada munadin minas sama'i, maka seorang malaikat akan berseru, malaikat yang ada di langit akan berseru, qad ghafartu laka, berseru menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu laka, aku telah mengampunimu, ya, aku Allah ya. Masalafa, apa yang dosa yang telah lewat, fasta'ni fil amala, maka mulailah kembali amal kebaikan. Qad baddaltu sayyi'atika, qad baddaltu sayyi'atika hasanatin, salah itu ya, karena aku telah mengganti dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala ya. Keterangannya seperti yang tadi. Wa man zada zadahullah, dan barang siapa yang melakukan lebih dari itu, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih untuknya. Wa fi Rajabin, dan pada bulan Rajab, humila Nuhun alaihi salamu fis safinati, Nabi Nuh dibawa di atas kapal. Fasoma Nuhun, Nabi Nuh kemudian berpuasa. Wa amara man ma'ahu an yasumu, dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk berpuasa. Wa jarat bihimus safinatu, dan kapal membawa mereka sittata ashhurin, selama 6 bulan, ila akhir dzalika, sampai pada akhirnya sampai akhir 6 bulan, li ashrin, pada hari ke-10, khalawna minal muharrami, pada tanggal 10 Muharram, pada hari ke-10 Muharram ya, berlabuh kapal itu kemudian berhenti pada hari ke-10 Muharram yang disebut dengan hari Ashura. Wa rawahu at-Tabarani an Sa'id bin Abi Rashid marfu'an, Rajabun syahrun 'azimun, Rajab adalah bulan yang agung, yudha'ifullahu fihi al-hasanati, yudha'ifullahu fihi al-hasanati, Allah melipat gandakan di dalamnya kebaikan-kebaikan. Faman shoma yauman min Rajabin, maka barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, maka seakan-akan ia berpuasa selama setahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin, dan barang siapa berpuasa di bulan Rajab selama 7 hari, ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka ditutup darinya 7 pintu neraka jahannam. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyamin, dan barang siapa berpuasa selama 8 hari, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, dibuka baginya 8 pintu surga. Wa man shoma minhu 'asharata ayyamin, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 10 hari, lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu iyyahu, kecuali dia tidak minta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya. Wa man shoma minhu 15 yauman, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 15 hari, nada munadin minas sama'i, maka malaikat yang ada di langit akan berseru, qad ghafarallahu laka ma madha, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fasta'ni fil amala, maka mulailah beramal kembali. Wa man zada, dan barang siapa yang melakukan puasa lebih dari itu, zadahullahu, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih untuknya. Wa fi Rajabin, dan di bulan Rajab, hamalallahu Nuhan, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh fis safinati, untuk menaiki kapal.
Fasoma Rajaban, lalu Nuh berpuasa Rajab. Wa amara man ma'ahu an yasumu, Nabi Nuh juga memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk berpuasa. Fajarat bihi mustafinatu sittata asyurin, kemudian kapal membawa mereka selama 6 bulan. Akhiru dzalika yaum Asyura, akhir dari 6 bulan itu adalah pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Uhbita 'alal judi, Nabi Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal di atas bukit Al-Judi, di atas bukit Al-Judi atau di atas gunung Al-Judi. Fasoma Nuhun, maka Nabi Nuh berpuasa. Wa man ma'ahu, dan orang-orang bersamanya min qaumihi, dari kaumnya. Wal wahsyu, dan binatang-binatang yang bersamanya. Syukran lillahi azza wa jal, sebagai ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi yaumi Asyura, dan pada hari Asyura, falaqallahu al-bahra li bani Israila, Allah subhanahu wa ta'ala membuka falaqal bahar, apa istilahnya? Iya, membuka laut, menjadikan laut itu sebagai daratan li bani Israil, bagi Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihi salam. Wa fi yaumi Asyura, dan pada hari Asyura, taballahu ala Adam alaihi salam, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukanlah kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, juga bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi yang beliau lakukan adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Kemudian Allah menegurnya untuk bertaubat, dan beliau bertaubat. Penerimaan taubat Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini terjadi pada 10 Asyura. Wa ala ahli Madinati Yunus, dan Allah menerima taubat para penduduk kota yang dihuni di dalam Nabi Yunus alaihi salam. Wa fihi wulida Ibrahim alaihi salam, dan pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan. Warawal Baihaqi wa qala munkarun an Salman al-Farisi. Al-Baihaqi meriwayatkan, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar, hadis yang dhaif ya. Dari Salman al-Farisi, fi Rajabin, pada bulan Rajab, yaumun wa lailatun. Fi Rajabin, pada bulan Rajab, yaumun wa lailatun, terdapat satu hari, wa lailatun, dan satu malam. Man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa di hari itu, wa qamatil lailata, dan mendirikan salat pada malam itu, kana kaman shamat dahra, seakan-akan dia berpuasa selama mi'ata sanatin, 100 tahun. Luar biasa ini. Umur kita nggak sampai 100 tahun. Wa qama mi'ata sanatin, dan seakan-akan dia mendirikan salat malam 100 tahun. Wa huwa li thalathin baqina min Rajabin. Wa huwa li thalathin baqina min Rajabin, dan hari dan malam itu adalah hari ketiga bulan Rajab. Ada 2 tahun. Kenapa? Mati apa enggak? Oh, nanti repot-repot merekam, nggak terekam. Cuma ini nggak live ya, nggak live, nanti diedit. Rawahu Tabarani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di kitab Al-Awsat. Nomor 13, wa anhu dari sahabat Anas juga, man shoma fi kulli syahrin haramin, barang siapa yang berpuasa di setiap bulan haram, di setiap bulan haram. Setiap bulan haram itu berarti apa? Di setiap 4 bulan itu. Al-Khamis wal Jum'ata was Sabta, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kutiba lahu ibadatu 700 sanatin, maka dicatat baginya ibadah 700 tahun. Subhanallah. Akhrajahu Ibnu Syahina fi Targhibihi wa Ibnu Asakir.
Nomor 14, wa amma ma rawahu Ibnu Majah, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, annahu alaihi salam naha an siyami Rajabin. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Rajab, fa mahmulun, maka dipahami, fa mahmulun, maka dibawa pemahamannya ala i'tiqadi wujubihi, kepada meyakini kewajiban puasa di bulan Rajab, kama kana fil jahiliyati, sebagaimana hal itu berlaku pada zaman jahiliyah. Jadi kata pengarang kitab ini, adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di bulan Rajab, itu kalau disertai dengan keyakinan bahwa puasa di bulan Rajab itu wajib. Jadi kalau orang meyakini kewajiban puasa bulan Rajab, maka dilarang itu. Ini yang hadis nomor 14 ini ya. Nomor 15, wa an Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Aktsiru minal istighfari, perbanyaklah membaca istighfar fi syahri Rajabin, pada bulan Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu 'utaqa'a minan nar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki, atau begini aja diterjemahkan secara makna ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap saat di bulan Rajab, karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat di bulan Rajab memerdekakan banyak orang dari neraka. Karena setiap saat di bulan Rajab Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan banyak orang dari neraka. Kadza fi dzail wa fi isnadihi matruk. Wa fi isnadihi matruk. Nah, ini menurut sebagian ulama maudhu' juga ini ya. Wa qad sami'tu ba'd masyayikhi, aku telah mendengar sebagian dari guru-guruku. Guru-gurunya siapa? Pengarang kitab ini. Yastaghfiru, aku mendengar sebagian dari guruku gitu ya. Aku mendengar sebagian dari guruku yastaghfiru fi hadha syahri katsiran, membaca istighfar di bulan ini dengan bacaan yang banyak. Wa yaqul, dan beliau berkata, astaghfirullah hadzal jari wal ikrami min jami'idz dzunubi wal atham. Bagus ya. Astaghfirullah hadzal jalali wal ikrami min jami'idz dzunubi wal atham. Aku istighfar kepada Allah dari semua dosa. Tsumma ra'aitul manufiyya, kemudian aku melihat al-manufi. Qal, dia mengatakan, wa qad afada sahibu targhibil matalib fi asyrafil matalib. Pengarang kitab Targhibul Matalib fi asyrafil matalib memberikan faidah annahu ra'a, bahwa beliau melihat bi khattil hafidhi Kamaluddin ad-Damiri, dengan tulisan tangan al-hafidh Kamaluddin ad-Damiri. Ini berikutnya ini ya, yang dilihat yang berupa tulisan tangan al-hafidh Kamaluddin ad-Damiri adalah beberapa riwayat berikut ini. 16. Nah, ini khatamnya jam berapa ini? Dipercepat. Enggak banyak sebenarnya ya, tapi karena ada terjemahannya itu loh, jadinya panjang. Ani bin Abbas marfu'an, dari Ibnu Abbas marfu'an, man qala fi Rajab wa Sya'ban astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau al hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubata 'abdin dhamir nafsi la yamliku li nafsihi mautan wa la hayatan wa la nusyura, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Langsung ya. Auhallahu ta'ala ilal malakainil muwakkalaini bihi, maka Allah mewahyukan kepada 2 malaikat yang mencatat, yang tugaskan terhadap orang itu, an kharriqa sahifata dzunubihi,
Ini artinya seakan-akan apa? Kharriqa, sobeklah catatan dosanya. Tapi yang dimaksud kata Syekh bukan menyobek dalam arti yang sesungguhnya, tetapi apa? Hapuslah, ya. Artinya apa? Hapus catatan dosanya. Hapuslah catatan dosanya, bukan dalam arti yang sesungguhnya menyobek gitu ya. Enggak. Ya, artinya Allah mengampuni dosanya. Qala wa yakfina fi thubuti wurudihi i'tina'ul hafidh ad-damiri binaqlihi bi khattihi sakitan 'alaihi. Qal, siapa tadi yang qal? Al-Manufi, ya. Wa yakfina fi thubuti wurudihi, ya, menjadi cukup bagi kita di dalam ketetapan hadis ini, ya, hadis ini, hadis yang barusan kita baca nomor 16 itu, i'tina'ul hafidh ad-damiri binaqlihi bi khattihi. Perhatian al-hafidh ad-damiri dengan mengutipnya bi khattihi, komentarinya. Walau kana mawdu'an, seandainya hadis ini adalah maudhu', seandainya hadis ini adalah maudhu', la bayyanahu, dan hadis dhaif itu diamalkan fi fadailil a'mali ittifaqan, diamalkan dalam keutamaan amal perbuatan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa fil mukhtasari Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati rawahu ad-Dailami wa ghairuhu an Anas. Ini tadi sudah kita jelaskan. Menurut guru-guru kami, haditsun la asla lahu. Menurut sebagian ulama, dhaif jiddan, ya. Dhaif dan kedhaifannya sangat parah. Wa amma haditsu, dan adapun hadis khataba Rasulullah, khataba sallallahu alaihi wasallam qabla Rajabin, sebelum bulan Rajab, bi Jum'atin, dengan selisih satu pekan, faqala, dengan selisih satu Jumat atau satu minggu, satu pekan, faqala, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adhallakum syahrun 'azimun, sesungguhnya akan datang kepada kalian bulan yang agung, Rajab syahrullah al-asam, yaitu Rajab syahrullahil asam, tudha'afu fihi al-hasanatu, dilipat gandakan di dalamnya kebaikan-kebaikan, wa tustajabu, dan diijabah, fihi, di dalamnya, ad-da'awatu, doa-doa, wa tufarraju fihi al-qurbatu, wa tufarraju, dan dilapangkan fihi, di dalamnya, al-qurbatu, kesusahan-kesusahan. Fa haditsun munkarun, maka ini adalah hadis yang mungkar, maka ini adalah hadis yang mungkar. Ya, hadis yang dhaif, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai rawi yang thiqah, yang dimana riwayatnya ini bertentangan dengan riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat. Wa alam annahu yatahassalu min jami'i ma dzukira, ketahuilah bahwa disimpulkan dari seluruh apa yang disebutkan, anna syahra Rajabin lahu ba'du fadilatin, bahwa bulan Rajab itu memiliki beberapa keutamaan, bin nisbati ila sa'iri syuhuri, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Fama yaf'aluhun nasu, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat, min al-i'timari fihi, yang berupa memperbanyak umrah di dalamnya, wa kadza ikhrajuz zakati minad dirhami wad dinari, begitu juga mengeluarkan zakat baik dirham maupun dinar, wa ghairu dzalika min a'malil abrari, dan perbuatan-perbuatan orang-orang baik yang lain, perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Fala syubhata fi jawazi dzalika, maka tidak diragukan lagi atas atau akan kebolehan hal itu. Jelas boleh, ya. Kalau bolehnya boleh aja, bukan sesuatu yang dilarang. Wa mazidil ajri, dan tambahan pahala, wa thawabi, dan sama pahala, hunalika,
pada waktu itu ya, pada waktu mereka melakukan itu di bulan Rajab. Wala makna, dan tidak ada makna sama sekali. Artinya tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak diperhitungkan sama sekali. Linahyi ba'dul ulama'i, larangan sebagian ulama anis siyami fihi, untuk berpuasa di dalamnya di bulan Rajab. Wa qawlihi innahu fihi bid'ah, dan juga tidak diperhitungkan sama sekali ucapan sebagian ulama itu bahwa berpuasa di bulan Rajab adalah bid'ah. Ini kita setuju ini ya. Kalau ini kita setuju. Jadi guru-guru kami menjelaskan puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Tetapi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan berpuasa di bulan Rajab itu memang tidak ada satupun yang sahih. Fal matlubu minal khalqi al-ibadatu, yang diminta, yang dituntut dari makhluk, dari para hamba adalah al-ibadatu, ibadah, wa kathratut ta'ati, dan memperbanyak ketaatan. Ala qadri taqati, sesuai dengan kemampuannya, au bihasabil istita'ati, ya sama artinya, sesuai dengan kemampuan. Wa ajma'al ulama, dan para ulama bersepakat ala jawazil amali, atas kebolehan beramal bil ahaditsil dha'ifatil waridati fi fadailil a'mali, dengan hadis-hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan amal perbuatan. Wallahu a'lamu bihaqiqatil ahwal, hanya Allah yang Maha tahu dengan hakikat semua keadaan. Wa amma sholatur raghaib, adapun salat raghaib, adapun salat apa Mas Purba? Sudah mulai iya, latihan kilatan. Ini ngaji di pondok ini seperti ini. Mas Purba ini butuh kopi ya. Ya, kurang kental kopi ini Mas Purba. Wa amma sholatur raghaib, adapun salat raghaib, wa hiya 12 raka'atan. Salat raghaib itu dilakukan 12 rakaat ba'dal maghribi, setelah salat maghrib. Fi awal jumu'atin min Rajabin, di awal Jumat bulan Rajab, di awal Jumat bulan Rajab. Yusalla 12 raka'atan, dilakukan dengan 12 rakaat bisitti taslimatin, dengan 6 salam. Yaqra'u, orang yang sholat itu membaca fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, ba'dal fatihati, setelah fatihah, surat al-qadr, surat al-qadr 3 kali, wal ikhlasu 12 marratan, surat al-ikhlas 12 kali, wa ba'dal faraghi, setelah selesai sholat, yusalli ala nabi, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 marratan, 70 kali, wa yad'u bima syaa, dan berdoa dengan apa yang dia inginkan. Farijalu hadithiha majhuluna, maka para perawi hadis ini majhuluna, tidak diketahui. Wasarraha jama'atun, dan beberapa orang ulama menyatakan dengan eksplisit, menyatakan dengan, tahu eksplisit ya, apa eksplisit? Menyatakan dengan terang-terangan, terang benderang, bi annahu maudhu', bahwa hadis ini adalah palsu, bahwa hadis ini adalah palsu. Wa fi syarh Muslimin lin-Nawawi, di dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim karya al-Imam An-Nawawi, ihtajjal ulama'u ala karahati sholatir raghaib. Para ulama berhujjah, berdalil atas dimakruhkannya salat raghaib dengan hadis la takhtassu lailatul jumu'ati biqiyamin, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan mendirikan salat malam. Wala takhtassu yaumal jumu'ati bisiyamin, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Fa innaha bid'atun munkaratun, maka hal itu adalah bid'ah yang munkarah, yang harus diingkari. Min bid'id dhalalati wal jahalati, termasuk di antara bid'ah-bid'ah yang sesat dan kebodohan. Wa fiha munkaratun zahiratun, dan di dalam melakukan itu terhadap kemungkaran-kemungkaran yang zahir. Qatalallahu wadi'aha,
Qatalallahu wadi'aha wa mukhtari'aha. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, ya. Qatalallahu, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Wadi'aha, orang yang membuat hadis palsu terkait apa? Keutamaan salat raghaib. Wa mukhtari'aha artinya sama dengan wadi'aha. Wa qad sannafal a'immatu, para imam telah mengarang musannafatin, karangan-karangan nafisatan yang bagus, fi taqbihiha, mengenai pernyataan mereka akan buruknya salat raghaib itu, wa tadlili musalliha, dan penyesatan orang yang melakukannya, wa mubtadi'iha, dan orang yang membuatnya, membuatnya, wa dalailu qubhiha, dan dalil-dalil akan keburukan salat raghaib itu aktsaru min an tuhsa, lebih banyak dari apa yang bisa dihitung, artinya banyak sekali gitu. Intaha kalamuhu. Kalam siapa ini? Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Wa fihi, dan di dalam Syarah Sahih Muslim, anna itlaqad dhalalati wal jahalati ala man anna itlaqad dhalalati, bahwa penyebutan sesat dan bodoh, ala man yusalli, bagi orang yang salat lailatul jumu'ati, pada malam Jumat, furada, secara sendiri-sendiri, au bil jama'ati, atau dengan jamaah, mahallu bahthin. Ya, maksudnya ini apa namanya, wa fihi, dan apa yang ada di Syarah Sahih Muslim yang menyebut bahwa orang yang melakukan sholat pada malam Jumat secara sendiri-sendiri atau berjamaah itu disebut sebagai sesat dan bodoh. Mahallu bahthin, kata pengarang kitab ini apa? Hal itu perlu dibahas lebih lanjut gitu. Hal itu perlu dibahas lebih lanjut, perlu pembahasan lebih lanjut. Artinya pengarang kitab ini nggak setuju gitu ya. Jadi kalau terkait sholat raghaib, oke lah. Tapi kalau tadi itu apa, orang yang mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah, itu dikatakan sebagai kesesatan dan kebodohan. Ini perlu pembahasan lebih lanjut, kata pengarang kitab ini. Kenapa? Li'anna sholata khairu mawdu'in, karena sholat itu adalah sebaik-baik perkara. Sebaik-baik perkara. Walau qila fi hadzal hadithi, walaupun dikatakan mengenai hadis ini innahu maudhu', bahwa ia maudhu', bahwa ia palsu, wa 'ala taslim, dan kita percaya akan pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu palsu, fal itsmu 'alal wadhi', maka dosa itu yang menanggung adalah orang yang membuat hadis palsu itu. Wala haraja, ini pendapat pengarang kitab ini ya. Wala haraja, dan tidak ada masalah, tidak problem, no problem, tidak masalah. Wala haraja, dan tidak masalah, ala man ya'malu bil amalil waqi', bagi orang yang melakukan amal sekarang ya, fil waqi', pada saat ini itu. Jadi dosanya itu ditanggung oleh orang yang membuat hadis palsu. Ini pengarang kitab ini ya. Tapi kata Syekh Jamil tidak begitu, tidak secara mutlak begitu. Jadi orang yang tahu bahwa ini adalah hadis yang palsu, ya, artinya la haraja ini tidak secara mutlak, laisa mutlaqan. Orang itu kalau tahu bahwa satu perbuatan itu didasarkan pada hadis yang palsu, kemudian hal itu jelas-jelas menyalahi
apa yang diajarkan oleh para ulama, maka dia tidak boleh mengamalkan. Jadi kalau di sini kan sepertinya secara mutlak, udah lakukan aja, itu dosanya itu nanti akan diberikan Allah kepada orang yang membuat hadis palsu. Enggak, Syekh Jamil Halim menjelaskan tidak mutlak seperti itu. Jadi orang itu kalau tahu betul bahwa apa yang dilakukan itu berdasarkan hadis yang palsu, dan apa yang dilakukan itu sungguh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, maka dia tidak boleh melakukan itu. Wa amma takhsisu lailatul jumu'ati bil qiyami, adapun pengkhususan malam Jumat dengan salat malam, wa yaumil jumu'ati bis shiyami, dan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, fakhtalafal ulama, maka para ulama berbeda pendapat fi karahatihi, mengenai kemaruhannya, wal azharu, dan pendapat yang azhar, pendapat yang paling kuat, pendapat yang populer yang paling kuat, annahu mahmulun 'alal karahati tanzihiyah, bahwa kemakruhan itu dipahami sebagai kemakruhan yang tanzihiyah, bukan haram ya, tapi makruh. Karena ada makruh lain yang disebut apa? Karahatut tahrim. Nah, itu istilahnya adalah itu untuk menyebut, atau istilah lain untuk menyebut hukum haram ya. Kalau ini enggak, ini makruh yang bukan itu, tapi makruh yang tanzihi ya, kemakruhan yang tanzihiyah. Wa annal aula, dan bahwa yang lebih baik, huwa istidamatul ibadati fi jami'il layali wal ayyam, yang paling baik adalah selalu melakukan ibadah di setiap malam dan di setiap hari. Lan hiswaruha, tidak membatasinya, tidak membatasi ibadah itu fi waqtin khas, di waktu yang khusus, minha, dari jami'il layali wal ayyam, wa tarkuha fi baqiha, dan meninggalkan di sisa hari dan malam yang lain. Kaifa wa fi jami'il usuli qala ba'da ma dzakara salat ar-raghaibi. Ya, bagaimana tidak? Wa fi jami'il usuli, ya, di dalam kitab Jami'ul Usul, qala ba'da ma dzakara salat ar-raghaibi, beliau mengatakan pengarang kitab Jami'ul Usul, setelah menyebutkan pembahasan tentang salatul raghaib ma'al kaifiyatil ma'rufati, disertai penjelasan tentang cara yang dikenal itu, wastijabatit du'a ba'daha, dan kemustajaban doa setelahnya. Wa hadzal hadits, beliau mengatakan apa? Wa hadzal hadits mimma wajadtuhu fi kitab Razin. Hadis ini adalah di antara apa yang saya temukan di dalam kitab Razin. Razin itu nama salah seorang ulama ya. Walam ajidhu fi wahidin minal kutubis sittati, dan aku tidak pernah mendapatkan keterangan itu di satu dari al-kutubus sittah, 6 induk kitab hadis. Wal haditsu mat'unun fihi, dan hadis itu dinilai cacat oleh para ulama. Wal haditsu mat'unun fihi, dan hadis itu dinilai cacat oleh para ulama. Wa ghayatuhu, dan kesimpulannya ya, wa ghayatuhu, dan apa? Hal yang bisa disimpulkan, annahu haditsun dhaif, bahwa itu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang mana itu? Hadis yang mana, Mas Purba? Hadis tentang? Iya. Wa yakfi fi i'tibarihi. Ini lanjut ya. Lanjut. Mbak Hida, Mbak Aisyah, lanjut ya. Bismillah ya. Sebentar lagi, sedikit lagi. Insyaallah barokahnya banyak ini. Tinggal 1 halaman ya. Enggak terasa. Oh gitu. Minggu depan ini sudah keluar bulan Rajab. Wa ghayatuhu,
Wa ghayatuhu, dan kesimpulan akhirnya, ini kesimpulan akhir dari siapa? Ya dari pengarang kitab ini. Wa ghayatuhu, dan kesimpulan akhirnya. Beliau menyimpulkan annahu haditsun dhaif. Jadi beliau tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa hadis tentang salat raghaib adalah hadis yang palsu. Beliau ini agak tidak terlalu ketat di dalam menilai sebuah hadis. Ya begitu, para ulama ahli hadis itu ada yang ketat, ya, ada yang agak ketat, ada yang mutasahil. Apa mutasahil itu ya? Menggampangkan, melonggarkan, longgar. Ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang longgar. Ya, seperti itu memang. Wa ghayatuhu, dan kesimpulan akhirnya annahu haditsun dhaif, bahwa hadis tentang salat raghaib itu derajatnya adalah dhaif. Wa yakfi fi i'tibarihi, dan cukuplah di dalam mempedomani, bukan mempedomani ya, dan cukuplah di dalam milang-milang ya, bahasa Jawa ini milang-milang, dan cukup di dalam mempertimbangkan keberadaannya, gitu ya, mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai pedoman, gitu. Anna Syekh Ibn Salah, bahwa Syekh Ibn Salah ma'a jalalatihi fi ilmi al-hadith, ma'a jalalatihi fi ilmi al-hadith, disertai meskipun beliau adalah orang yang pakar dan ahli dalam ilmu hadis, apa yang beliau lakukan, kata pengarang kitab ini, ikhtara jawazatil qassalati, beliau memilih pendapat yang membolehkan salat itu. Wa kadza hujjatul Islamil Ghazali, begitu juga Al-Imam Al-Ghazali fil Ihya, di dalam kitab Ihya. Wa kadza ghairuhuma, begitu juga selain keduanya, minal masyayikh wal ulama, dari para masyayikh dan ulama. Di kitab Ihya itu ya kita menghormati Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali sebagai ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau ahli tasawuf, ahli kalam, ahli fiqih, karangan fikihnya luar biasa, dijadikan acuan oleh para ulama setelahnya. Ahli usul fiqih luar biasa. Tapi dalam bidang hadis beliau tidak sekuat para ulama hadis, ya. Di kitab Ihya itu ada sekitar 300 hadis maudhu'. Di kitab Ihya ada sekitar berapa? 300 hadis yang palsu. Oleh karena itu ya harus digurukan, ya. Harus, kalau memang ingin belajar kitab Ihya, ya harus berguru kepada para ulama yang terpercaya, yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah, sehingga kita bisa tahu mana hadis yang sahih di dalamnya dan mana hadis yang palsu. Wa amma qawlu ba'dihim, dan adapun perkataan sebagian ulama, inna salatar raghaibi hadathat ba'dal mi'atir rabi'ati, sesungguhnya salat raghaib itu terjadi pada setelah abad keempat, fala dilalata fihi ala kauniha bid'atan sayyi'atan, maka hal itu tidak menjadi dalil bahwa salat ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. La siyama, lebih-lebih lagi, wa aslus salati thabitun, dasar dari salat itu thabit, tetap, jawazuha, kebolehannya, bil kitab wa sunnati, ya. Salat sendiri itu kan memang boleh, ya. Salat itu pada dasarnya adalah boleh, bil kitabi, dengan dasar kitab Al-Quran was sunnati dan hadis, sampai akhir sampai akhir halaman, ya. Setelah itu dilanjutkan kapan? Dilanjutkan tahun depan. Dilanjutkan bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, insyaallah. Tinggal dikit sebenarnya, ya.
Tinggal sedikit. Tinggal sedikit ini saya baca saja tanpa saya terjemahkan. Terjemahan dan keterangannya insya Allah menyusul itu. Jadi kita sudah, artinya hari ini kita sudah talaki kitab ini. Mulai ini ya, mulai paragraf baru ini saya baca. Ini kasihan juga ini yang dari jauh ya. Barangkali mau hujan. Wa amma ittikhadhu tilkal lailati majma'atan wa ziyadatul waqid fiha wa fi amsalha fala shakka annaha bid'atun sayyi'ah wa fa'latun munkarah lima fiha min israfil amwali wat tashabbuhi bi'abadatin nari fi adharil ahwal wa kadha min al munkarati ikhtilatun nisa'i war rijali wa darbud duffi was sama'u war raqsu mimma yunafi ahwal arbabil kamal. Hadha وذكر شيخ مشايخنا الحافظ السيوطي في جامعه الكبير في رجب ليلة كتب للعامل فيها حسنات 100 سنة وذلك ل3 بقين من رجب فمن صلى فيه 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ويقول بعد صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة ويستغفر الله 100 مرة ويصلي على النبي عليه السلام 100 مرة ويدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائما فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية. رواه البيهقي عن أبانا عن أنس بإسناد ضعيف جدا وقد صرح في الإحياء بأنه صلاة ليلة المعراج. وأما ما حكي من أن بعض المالكية مر بقوم يصلون الرغائب وقوم عاكفين على محرم من المصائب فحسن حال العاصين على المصلين معللا بأنهم يعلمون أنهم في معصية فلعلهم يتوبون وهؤلاء يزعمون أنهم في عبادة فلا يرجعون فهذا أمر غريب وحكم عجيب. فسبحان الله هل يتصور أن تكون نفس الصلاة معصية مبتدعة وإن كانت على هيئة مخترعة حتى يحتاج صاحبها إلى توبة وهو يطلب من الله تعالى بفعلها المغفرة والرحمة. ثم إن فتح باب قبح كل بدعة حادثة ورجح في المذمة على معصية ثابتة لما خلص أحد من العلماء الأعلام ولا من المشايخ الكرام من الذنوب والآثام فما يجري عليهم في الليالي والأيام فالأولى هو الإنكار بالقلب والجنان أو يضم إليه إنكار اللسان على الأمور المحرمة في هذا الزمان. فنسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة في العاقبة وتوفيق المتابعة بالكتاب والسنة ومخالفة أهل الأهواء والبدع السيئة. ويكفي في هذا المقام الأعلى قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بقي الكلام على عمرة رجب. أما كونها سنة بأن فعلها عليه السلام أو أمر بها أحدا أو رغب فيه فلا يثبت. فقد روي عن عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر رضي الله عنهما مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنستمع صوتها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمنا ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع ما قال لا ولا نعم سكت. كذا في المواهب اللدنية.
وهذا يدل على وهم ابن عمر سواء رجع عن قوله أو لا فإنه منفرد وقوله شاذ منكر لم يوافقه أحد من الصحابة الكرام ولا من الأئمة الأعلام. نعم روي أن عبد الله بن الزبير لما جدد بناء الكعبة الشريفة ووضعها على الهيئة المنيفة وكان الفراغ قبيل 27 من رجب نحر إبلا متعددة وذبح قرابين للفقراء والمساكين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكرا لله تعالى على إتمام بيت الله الملك العلام بنظام أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابة الكرام أقوالهم وأفعالهم حجة على الأنام حيث قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. مع ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا مع موافقته الليلة التي قيل كان فيها معراج سيد الأنبياء إلى السماوات العلى ودنوه إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وهذا وجه تخصيص أهل مكة للزيارة بشهر رجب الأصم والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.